warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita kali ini. Alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu kita berkumpul bersama di sini untuk apa? Belum. Jadi kita itu di sini ingin melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dari teman-teman nih, ada yang udah tahu belum atau udah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Saya jelasin ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dalam bentuk kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi teman-teman. Lalu cara pelaksanaannya bagaimana? Cara pelaksanaannya seperti sekarang nih yang sedang kita lakukan. Duduk secara melingkar dengan saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Nah, tapi dalam kegiatan itu tentu memiliki aturan teman-teman, sama halnya seperti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Yang mana terdapat 4 aturan dasar yang harus teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela dan tanpa adanya paksaan untuk mengikuti dan hadir dalam kegiatan ini. Nah, teman-teman di sini ada yang saya paksa nggak? Tidak. Alhamdulillah ya. Yang kedua, teman-teman diharapkan untuk memberi pendapat yang terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Teman-teman juga tidak boleh memberikan informasi yang sifatnya setengah-setengah. Nah, yang ketiga, apabila ada informasi yang bersifat pribadi dalam kegiatan ini, teman-teman harus menjaga informasi tersebut. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, cukup hanya saya dan teman-teman anggota kelompok saja yang tahu. Nah, yang terakhir, apabila teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, teman-tean diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Teman-teman boleh berbicara ketika saya sudah izinkan bicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain serta berbicara yang baik dan berperilaku sopan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, ada yang belum teman-teman pahami atau kurang jelas, boleh angkat tangannya? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, sebelumnya nih kita kan belum kenal ya, belum saling kenal ya? Ya, belum ada yang tahu kan nama saya siapa? Belum. Oke, teman-teman tak kenal maka kita kenalan teman-teman. Nah, cara perkenalannya itu teman-teman silakan menyebutkan nama teman-teman dan warna favorit teman-teman dan juga satu kata yang mewakilkan teman-teman ketika teman-teman mengalami kegagalan. Perkenalannya mau dimulai dari sebelah kanan saya atau kiri saya terlebih dahulu? Kanan ya. Oke, dari sebelah kanan dulu ya. Perkenalan akan dimulai dari sebelah kanan saya, nanti berlanjut dan berakhir di sebelah kiri saya. Saya mulai ya. Halo teman-teman. Nama saya Fatia. Warna kesukaan saya warna biru. Satu kata yang mewakilkan saya ketika saya mengalami kegagalan, saya merasa kesal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra. Warna kesukaan saya biru. Satu kata kegagalan saya Silakan lanjut. Perkenalkan, nama aku Adel. Warna kesukaan
kesukaan aku warna merah. Satu kata kegagalan aku. Nama saya ini, orang kesukaan saya biru. Satu kata kegagalan saya sedih. Perkenalkan, nama saya Bunga, warna kesukaan saya hijau. Satu kata kegagalan saya merah. Perkenalkan, nama saya Siva, warna kesukaan saya biru. Satu kata gagal yang mengatakan aku sedih. Perkenalkan, nama saya Tara. Warna favorit saya merah. Satu kata gagal yang mewakili saya marah. Perkenalkan, nama saya Isyafira. Warna favorit saya di satu kata mewakili tiga sedih. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Warna kesukaan saya pink. Satu kata modal kegagalan sedih. Perkenalkan, saya Dinda Putri. Warna favorit saya abu. Satu kata yang mewakilkan kegagalan saya adalah sedih. Perkenalkan, nama saya Frida. Warna favorit saya biru. Satu kata yang Mewakilkan saya saat sedang mengalami kegagalan adalah kecewa. Perkenalkan, nama saya Anissa. Warna favorit saya biru. Satu kata kegagalan yang mewakili kegagalan saya marah. Perkenalkan, nama saya Dinda. Warna favorit saya biru. Satu kata yang mewakilkan saya gagal adalah sedih. Terima kasih ya teman-teman sudah memperkenalkan namanya. Sebelum itu saya izin mengingatkan kembali ya teman-teman bahwa di dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini terdapat 4 aturan dasar yang harus teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman datang ke sini secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, teman-teman diharapkan untuk memberi pendapat yang terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, apabila ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman harus menjaga informasi tersebut cukup hanya sampai di forum ini saja. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, teman-teman harap mengangkat tangan terlebih dahulu dan tetap berperilaku sopan. Nah, teman-teman, dalam bimbingan kelompok itu topik-topik yang akan kita bahas itu topik-topik yang memiliki sifat umum. Nah, seperti halnya di dalam bimbingan kelompok kita bisa membahas overthinking, kita bisa membahas regulasi emosi, kita bisa membahas manajemen waktu, manajemen konflik, dan lain sebagainya yang bersifat umum. Nah, tapi pada kali ini, pada kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, kita akan membahas topik yang sudah saya persiapkan nih teman-teman dari jauh-jauh hari. Topiknya itu, gagal itu biasa, bangkit itu luar biasa. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya deh ke teman-teman. Menurut teman-teman nih, apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika teman-teman mendengar kata gagal? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangannya. Sedih sih Kak. Sedih. Ada lagi? Merasa gagal sih Kak. Rasa gagal. Ada lagi? Kecewa. Betul. Siapa lagi? Ada lagi? Boleh? Emosinya nggak bisa terkendalikan kalau merasa gagal. Campur aduk ya. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat?
silakan. Pikiran kayak bisa gitu Kak. Iya, jadinya overthinking ya? Iya, betul. Nah, benar banget teman-teman. Dari perasaan teman-teman itu kegagalan itu memiliki banyak arti ya buat teman-teman. Nah, tapi jadi kegagalan itu adalah salah satu kondisi atau salah satu hasil yang mana hasil tersebut, kondisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan kita, dengan harapan kita, dengan keinginan yang ingin kita gapai. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran? Bisa ceritakan pengalamannya? Ada yang mau angkat tangan? Dia mau cerita tapi dia takut nangis Kak. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak ada benar, enggak ada salah, tenang aja. Pasti semua orang punya kegagalan. Iya, betul. Iya, silakan. Nanti itu pernah ujian kan. Iya. Sebenarnya nilai bagus. Ngarep nilai bagus. Jawabannya benar semua. Terus pas rapotnya udah ada, gimana hasil verifikasi belum sama yang marah. Mama sama yang marah, pegang fisika. Aku tuh di rumah harus ini nilainya harus bagus, harus paling bisa nurutin mau sama orang tua. Aku dituntut harus bisa berprestasi, sedangkan aku udah berusaha, cuman orang tua aku nggak mau mendukung, mau ngasih semangat aku. Kadang kalau lagi kayak emosi atau kesal, aku suka melukai diri sendiri. Itu kebiasaan aku yang berusaha aku jauhin, cuman aku gak bisa sampai aku nyimpan pecahan kaca sendiri di rumah yang udah ada pembicaraan. Kadang kalau misalnya lagi terpuruk, mama lagi tidur, aku di kamar sendiri, aku bercerita sambil berjalan. Sebenarnya aku dengar sama teman-teman, cuman akunya ya aku buang. Sebenarnya nggak aku buang, aku tetap nyimpan itu. Kadang juga aku nyimpan di atas aja di kamar, karena aku cuma nggak tahu, aku nggak bisa nyeritain apa yang aku rasakan. Teman-teman aku nggak pernah diajarin buat ceritain yang aku rasa sama orang tua aku. Kadang kalau aku bilang aku lagi capek, mama kayak mengganti-ganti. Terus kalau misalnya disuruh rapi rumah, mama malah bilang, apa tuh yang dirapiin yang dia masih berantakan. Aku tuh kayak butuh semangat dari orang tua aku. Ada lagi yang pernah mengalami gagal selain tidak, ya? Mau bercerita mungkin? Nah, benar banget teman-teman, perasaan yang muncul ketika kita mengalami kegagalan itu adalah perasaan yang wajar. Saat gagal kita bisa merasa kecewa, sedih, marah, kesal, campur aduk. Nah, apalagi teman-teman nih yang masih siswa SMP yang punya tuntutan akademik, entah dari nilainya, entah dari harus bisa organisasi apa, harus bisa aktif. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mengalami kegagalan itu hal yang wajar teman-teman. Nah, justru kegagalan itu adalah bukti, kegagalan itu adalah suatu tanda kalau misalkan teman-teman itu peduli nih sama hasilnya teman-teman, karena teman-teman merasa kayak apa nih yang harus teman-teman tingkatin lagi, apa nih yang harus teman-teman perbaiki lagi. Nah, justru dari kegagalan itu bisa menjadikan kita lebih dewasa, lebih sabar, lebih bijaksana lagi untuk menghadapi
proses-proses yang sedang kita lalui teman-teman. Nah, sekarang saya juga mau nanya nih, menurut teman-teman apa sih yang bisa mengalami seseorang kayak dia tuh punya rasa takut gagal? Kenapa? Ya boleh tuntutan orang tua, tuh siapa lagi? Iya, benar banget teman-teman. Jadi perasaan takut gagal yang biasanya sering kita alami itu karena ya betul tadi adanya tuntutan dari orang tua atau merasa diri tidak mampu sehingga membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Terus juga mungkin sebelumnya pernah mengalami kegagalan. Nah, jadi dari situ teman-teman jadi merasa tidak berani dan takut untuk mencoba. Nah, menurut teman-teman nih, dari masing-masing pengalaman gagal yang pernah teman-teman alami, ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Ada Kak, pasti. Ada ya, betul. Ya benar banget teman-teman, justru Biar lebih kuat lagi. betul. Terus lebih pasti namanya lebih tabah lagi buat menerima kenyataan. Ya betul banget teman-teman. Jadi justru dengan adanya kegagalan itu bisa menjadikan kita harus berani nih buat bangkit, harus berani nih buat mencoba lagi. Bukan berarti udah gagal kita di situ udah nggak mau nyoba lagi, udah nggak mau cari cara lain lagi. Nah, justru dengan adanya kegagalan itu adalah salah satu tanda, salah satu bukti kalau misalkan teman-teman peduli dengan hasil yang selama ini teman-teman proses. Nah, tentu teman-teman di setiap kegagalan yang pernah teman-teman alami itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi bukan berarti karena udah gagal kita nge-stuck di situ aja teman-teman. Misalkan teman-teman mengalami gagal, langkah yang teman-teman ambil buat bangkit dari kegagalan itu apa? Semangat sih Kak, lebih semangat lagi, terus lebih kayak percaya diri lagi untuk maju ke depan gitu. Jangan stuck di situ aja. Ada lagi? Ayo. Bangkitkan rasa percaya diri. Iya betul. Terus ada lagi yang di sebelah kanan saya ini mau berpendapat? Ya, lebih berusaha lagi, betul. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ya benar teman-teman. Jadi teman-teman memang untuk bangkit dari kegagalan itu memang bukan suatu hal yang mudah. Tapi bukan berarti kita tidak berani untuk mencoba bangkit kembali. Nah, beberapa hal ini. Yang pertama saya itu menerima kenyataan. Jadi kita harus bisa nih menerima kenyataan teman-teman bahwa setiap proses, setiap perjalanan, setiap apa yang sedang kita lakukan itu nggak ada yang namanya berjalan dengan mulus, nggak ada yang selalu lurus terus gitu. Jadi pasti akan ada tantangan, rintangan atau bahkan salah satunya kegagalan. Nah jadi teman-teman harus bisa menerima kenyataan bahwa kegagalan itu pasti ada di dalam sebuah proses. Nah yang kedua, teman-teman bisa berpikir nih secara positif. Nah dari kegagalan tersebut teman-teman harus berpikir kalau misalkan pasti ada nih pelajaran yang bisa saya ambil, pasti ada nih hikmah di balik kegagalan ini. Entah itu bisa menjadikan saya lebih sabar, lebih berusaha lagi. Nah, terus yang ketiga, teman-teman mengevaluasi dari hasil kegagalan sebelumnya. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk memperbaiki teman-teman. Jadi tujuannya biar tahu nih bagian mana yang harus teman-teman perbaiki, langkah yang mana yang sekiranya harus teman-teman perbaiki.
Nah, yang keempat, teman-teman harus berani untuk mencoba kembali, teman-teman. Nah, setiap orang tuh pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bahkan orang yang sukses sekalipun pasti tentunya dia pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Sebelum berhasil dia juga pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Nah, justru teman-teman harus berani mencoba kembali biar teman-teman biar tahu nih hasilnya bagaimana. Siapa tahu kalau misalkan teman-teman mencoba lagi, ini adalah hasil yang benar, hasil yang ingin teman-teman capai. Nah, yang selanjutnya teman-teman mencari dukungan orang terdekat. Teman-teman bisa cerita ke orang yang teman-teman percaya, yang biasanya mau bercerita bersama sama teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan dukungan, mendapatkan penguatan. Nah, dari dukungan tersebut, dari penguatan tersebut, teman-teman bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk teman-teman bisa bangkit kembali. Nah, yang terakhir, teman-teman membuat tujuan baru. Nah, dari sini teman-teman harus menyusun ulang nih langkah-langkahnya, strategi-strateginya, bagian-bagian mana yang harus teman-teman susun nih untuk memulai langkah yang baru untuk teman-teman bangkit dari rasa kegagalan tersebut. Nah, sebelum itu saya punya ice breaking nih teman-teman. Nama ice breakingnya itu jatuh bangkit. Teman-teman bisa berdiri dulu. Nah, jadi cara bermainnya itu ketika saya mengucapkan pajuan ya, kita naik. Jadi cara bermainnya itu ketika saya mendengar kata gagal, teman-teman jongkok. Nah, ketika saya bilang kata bangkit, teman-teman harus berdiri, tapi teman-teman bilang aku bisa bangkit atau saya bisa bangkit gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang salah dari gerakannya, ada hukumannya, teman-teman. Hukumannya apa, Kak? Hukumannya itu teman-teman membuat satu kalimat tentang bangkit dari kegagalan. Bisa? Misalkan kayak contoh, kegagalan itu sebuah proses yang pasti terjadi dalam kehidupan. Nah, itu kan satu kalimat kan. Nah, tapi saya bisa cepat juga bilangnya, bisa kayak jatuh bangkit gitu. Nah, jadi teman-teman harus fokus ya. Kalau misalkan tadi saya bilang gagal, teman-teman ngapain? Jawab. Kalau misalkan saya bilang bangkit, Berdiri. sambil bilang betul. Oke, udah siap teman-teman? Nah, saya mulai ya. Gagal. Gagal. Ya. Bangkit. Aku bilang bangkit. Diam betul. Ya, ayo fokus. Satu. Gagal. Bangkit. Aku bisa bangkit. Bangkit. Aku bisa bangkit. Oke, udah. Nah, ayo silakan duduk balik. Teman-teman, baik, kita udah mau ada di tahap penghujung nih teman-teman. Nah, saya mau minta komitmen nih dari masing-masing teman-teman, komitmen terhadap diri sendiri ketika teman-teman mengalami kegagalan. Apa yang harus teman lakukan untuk bangkit dari kegagalan itu? Mau dimulai dari sebelah kanan saya atau kiri saya? Gantian ya, tadi kan dari sebelah kanan, nah sekarang dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ayo,
komitmen pada diri kamu sendiri untuk kamu bangkit dari kegagalan. Berarti Pak, Iya benar. kalau aku sih kegagalan aku jadi motivasi ya buat diri aku sendiri agar kita bisa lebih percaya diri juga kan. Nah, bisa apa sih namanya maju ke depan gitu dah. Terus ya percaya diri ya. Terus Mendapatkan motivasi yang lebih baik. iya Mencoba hal yang lama dan berusaha lagi. iya betul. Percaya diri Berusaha lagi. berusaha. Terus berusaha sampai hasilnya gitu. Percaya diri Terus percaya diri dan belajar dari sebelumnya. iya. Berusaha bangkit lagi. Berusaha lagi. Berusaha lagi untuk belajar lebih giat, untuk percaya diri juga. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan ini, tadi kita sudah membahas topik mengenai kegagalan, yang mana kegagalan itu pasti terjadi dalam setiap proses, dalam setiap kehidupan kita, tapi bukan berarti kegagalan itu akhir dari segalanya teman-teman. Justru kegagalan itu bukan hal yang harusnya teman-teman takuti. Justru teman-teman harus menghadapi kegagalan tersebut agar teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pembelajaran apa yang teman-teman dapat dari hasil kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Boleh angkat tangannya? Termotivasi Kak. Motivasi ya. Silakan. Ayo di sebelah kanan saya nih. Jadi tahu kegagalan adalah proses dari keberhasilan. Tuh, terus sebelum kita mengakhiri kegiatan ini teman-teman, sekarang saya mau minta nih perwakilan pesan dan pesan ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini. Boleh seorang dua orang. Jadi kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup, tapi itu adalah awal perjalanan hidup dari setiap manusia. Kesan kamu saat kamu mengikuti kegiatan ini apa? Senang dengan saya curahin. Betul. Terus siapa lagi? Ada. Oke. Nah, setelah kegiatan kita hari ini, saya harap teman-teman bisa untuk menerapkan apa yang sudah tadi kita bahas sama-sama dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai motivasi juga pembelajaran untuk kita semua. Selanjutnya nih, saya mau nanya, kita mau mengadakan sesi lanjutan atau enggak untuk bimbingan kelompok kita di hari ini? Nanti kalau mau ada sesi lanjutan, teman-teman bisa hubungin saya. Oke teman-teman, nanti hubungin saya ya. Iya, baik Kak. Oke, baik teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini cukup sampai di sini, berakhir sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih sama-sama belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sedang menjalani suatu proses ya dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan atau saya salah bicara, salah ucap, salah kata. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf karena tadi kegiatan awal kita lakukan dengan berdoa, ya alangkah lebih baiknya kita juga menutup kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Doa selesai. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.